Kali ini kita akan ngomentarin isi tulisan Mas Indra Lesmana, musisi jazz Indonesia yang saya sangat kagumi, dan saya juga pernah main sama Mas Indra Lesmana berdua ya, sebagai salah satu anggota band beliau, tentang mengkritik jazz festival di Indonesia yang kurang jazz katanya ya. Kita lihat sini thread-nya. Ini sih di sini 5 hari yang lalu ya. Ini tayangnya nggak tahu kapan, tapi pokoknya baru-baru inilah ya. Semakin sedikit musisi jazz tampil di festival jazz. Saat ini justru sedang banyak talenta jazz hebat. Dukung mereka, beri panggung. Kita tidak butuh lebih banyak festival yang hanya mengejar angka. Kita butuh festival yang memberi ruang bagi seniman untuk bernafas dan memberi kesempatan bagi penonton untuk merasakan sesuatu yang lebih mendalam. Dan di akhir thread-nya dibilang, to all promoters, you have the power to shape the future of jazz. Use it well. Let your lineup speak not just to the market, but to the soul. Nah ini, thread ini, atau tweet ini ya, viral di mana-mana ya. Berbagai media mengkutip, bilang ini adalah kritik untuk Prambanan Jazz Festival. Oke. Saya untuk melihat tweet ini ya, sekilas aja, saya sangat-sangat setuju sih. Karena gini, saya main sama Mas Indra udah lama ya. Saya ngerti banget perjuangan kita di dunia jazz di Indonesia ya. Di mana jazz itu sangat sedikit pendengarnya. Jazz clubnya hampir nggak ada ya. Festivalnya ada tapi kita mau dengerin jazz di Jakarta aja di mana bingung ya kan. Oke, tapi kita terusin dulu ininya ya, komentar kita ya. Ini adalah tweetnya Mas Indra Lesmana. Kemudian lanjutin lagi dengan tweet selanjutnya ya. Ibarat bikin kungfu festival, tapi kungfunya nggak ada. Adanya pencaksilat dan karate dengan alasan pencaksilat lebih banyak peminatnya. Nah, kalau gitu namain aja Martial Art Festival atau Festival Seni Bela Diri. Nggak perlu repot-repot memberi alasan kungfu itu adalah bla bla bla, atau luar negeri juga ada kok yang kayak gitu. Aneh-aneh aja. Ya bener juga sih. Mas Indra nggak salah ya. Ketika festival atau tempat pertunjukan menyebut diri mereka jazz, tapi sebagian besar berisi musik dengan genre yang tidak terkait, mereka satu, menyesatkan penonton. Dua, mengikis visibilitas seniman jazz. Bener banget. Ketiga, melemahkan identitas budaya jazz itu sendiri. Jadi bertanggung jawab saja terhadap apa yang kita suguhkan. Kalau tidak relevan untuk dinamakan jazz festival, jangan dipaksain gitu, kata Mas Indra. Again, kok saya setuju ya sama pernyataan Mas Indra. Ini nggak salah gitu. Tapi benar, kita coba lihat ya, yang katanya ini mengkritik Prambanan Jazz Festival. Kita akan lihat line up atau artis-artis yang tampil di Prambanan Jazz Festival ya. Oke, Day One, Bandanera, Bernadia, Each Park, Ebit GAD, oke, ada Java Jive, Juicy Lucy, ada Sal Priadi, oke, ada Yuni Syara. Day 2-nya, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Ada Kahitna, ada Karimata, ada Monita, Leto, Pamungkas, gitu ya. Oke, dan hari ketiganya ada Bilal, ada Dewa, oke, ada ya ini yang kalian lihat ya. Oke. Nah, jadi ini line up yang memunculkan kritik katanya oleh Mas Indra Lesmana. Jadi memang ini selalu terjadi ya, perdebatan antara jazz festival dengan kurang jazz. Seperti yang kalian bisa lihat juga di podcast saya sama Berli Kumahua ya, di mana saya sering ngomongin. Dan kita sih lihat pendapatnya kita tuh kayak jazz itu udah sangat berevolusi. Jazz itu nggak cuman sempit ya, jazz itu luas banget dan bisa kemana-mana genre-nya, ya kan. Cuman yang Mas Indra tekankan di sini adalah ya porsinya lah ya, porsinya supaya orang nggak misled ke arah oh ini jazz tuh kayak gini apa segala macam. Sekarang saya membacain posting Instagram dari Mas Anas Alimi, yaitu penyelenggara dari Prambanan Jazz. Oke, di captionnya ditulis, maafkan kami yang selalu bersalah setiap Juli. Kenapa dia bilang begitu? Karena setiap ada festival pasti ada komentar yang mengkritik tentang kurang jazz. Bukan cuma dari Mas Indra, dari mungkin dari saya atau mungkin dari Berry atau mungkin dari teman-teman musisi jazz yang lain ya. Dan itu hal yang wajar saya rasa ya. Di sini Mas Anas juga bilang di North Sea Jazz, Herbie Hancock berbagi panggung dengan John Legend. Di Montreux Jazz Festival, Prince dan Radiohead berbagi roh dengan Ella Fitzgerald. Di Umbria Jazz Festival, Sting satu frame
dengan Wayne Shorter, dan lain sebagainya ya. Jadi ini bukan kekeliruan, itu keberanian merayakan kompleksitas kalau menurut Mas Anas begitu. Nggak salah juga ya, bener. Jadi sebagai musisi yang berkecimpung di dunia jazz, saya bisa bilang gini ya, yang Mas Indra bilang 100% saya setuju, bener banget ya. Sebagai seseorang atau sebagai event yang punya platform besar, ya punya kesempatan buat membentuk masa depan jazz, bener banget. Tapi yang Mas Anas alimi katakan di captionnya juga nggak salah juga, ya memang kenyataannya di luar negeri seperti itu. Tergantung kompas moral yang mana yang mau kita pakai nih. Apakah kita ingin misalnya memajukan turisme Indonesia misalnya, atau yang mau dipakai adalah memajukan perkembangan musik jazz Indonesia, tergantung kita mau lihat yang mana. Saya cuma mau sharing gini ya, dari pelaku jazz. Kayaknya pengalaman manggung saya di dunia jazz ya, yang paling berkesan justru bukan di festival jazz, tapi di tempat yang lebih intim, contohnya di jazz club, oke, di club jazz, atau di gedung konser. Kenapa? Karena ketika saya manggung, saya nyanyi sebagai musisi jazz di gedung konser atau di jazz club, yang datang karena mau nonton saya. Karena mereka juga ngerti apa yang saya nyanyiin, apa yang saya mainin. Dan apresiasinya berlipat-lipat dibanding saya main misalnya di panggung yang gede banget, di mana penontonnya beragam banget. Misalkan dari 1.000 penonton, yang ngerti cuma 15 misalnya. Ngerti dalam pengertian bisa connect sama apa yang saya mainin ya. Karena mungkin musiknya jazz, mereka nggak familiar gitu. 1.000 orang penonton, tapi yang bisa connect sama apa yang saya mainin cuma 100. Saya lebih mending tampil di tempat yang kecil, sempit, tapi yang nonton ngerti dan bisa connect semua. Ini sudut pandang dari musisi jazz yang katanya idealis ya. Kalau saya main musik-musik jazz yang orang bilang ribet gitu. Di Indonesia, bagaimanapun juga ya, jazz itu adalah musik yang sangat kecil peminatnya. Kalau kita lihat di luar negeri ya, jazz club ada, jazz festival ada, musisinya juga ada. Kalau di Indonesia, yang berminat untuk main banyak, tapi pendengarnya nggak terlalu banyak, sehingga jazz club atau yang seharusnya menjadi ekosistem ya musisi jazz itu jarang banget di Indonesia ya. Kayak di Jakarta saya bingung nih, saya mau ke jazz club paling berapa biji ya? Ada Legato Jazz di BSD, ada beberapa tempat lain, tapi kayak di mana gitu. Kayak kalau ada orang dari luar negeri, gue pengen nonton jazz, saya bingung nonton di mana ya kan. Jazz festival juga ya ada gitu, cuman seperti yang Mas Indra bilang ya, sifatnya lebih ke festival musik gitu. Walaupun saya nggak bisa nyalain juga. Jadi tetap kalau saya dari sudut pandang musisi jazz menganggap edukasi musik jazz itu penting karena festival besar seperti Java Jazz, Prambanan Jazz itu punya andil dalam membentuk masa depan musik jazz Indonesia. Kita punya ada Mas Indra Lesmana contohnya ya. Beliau nggak cuma di Indonesia diakuin, di luar negeri pun banyak yang mengakuin Mas Indra Lesmana ya, sebagai salah seorang pianis, komposer yang sangat hebat gitu. Kita juga punya ada Joey Alexander misalnya sudah nominasi Grammy. Ada banyak juga musisi jazz yang di Indonesia yang udah berkarir dulu, kayak Berry Likumahua contohnya ya, main sama berbagai macam musisi. Jadi kita pengen Indonesia tuh punya masa depan yang cerah juga dalam hal jazz, dan itu bisa banget didapatkan lewat peran-peran festival jazz yang besar seperti Prambanan Jazz dan juga Java Jazz. Jadi mungkin harapannya semua yang berkutat di dunia jazz ini perbanyak dan perluas edukasi tentang musik jazz, karena sejarah musik Indonesia juga sangat erat dengan musik jazz ya, seperti W.R. Supratman, penulis lagu Indonesia Raya, bahkan katanya adalah seorang musisi jazz juga, seorang violinis ya. Jadi jazz adalah bagian penting dari musik Indonesia. Jadi pesan terakhirnya cuman support your local jazz musicians and your local jazz event dan juga venue ya. Biar makin ramai perkembangannya, makin banyak yang mau main jazz dan makin banyak yang mau dengerin jazz. Oke? Hidup jazz Indonesia, asik. Bebaskan suaramu.